Fasilitator menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan jumlah sesuai dengan yang dianjurkan Kemendikbudristek. Proyek diawali dengan identifikasi masalah yang difasilitasi oleh guru, sehingga kegiatan proyek mulai berorientasi pada pemahaman tentang konsep dan atau penyelesaian masalah sesuai tema. Selanjutnya, siswa secara aktif menyusun proposal kegiatan atau proyeknya. Lalu, mencoba mewujudkan dan mengaplikasikan proyeknya sesuai dengan proposal yang disusun. Kemudian, siswa membuat laporan proyek yang telah dikerjakan sebagai rangkaian untuk mendapatkan penilaian dari fasilitator. Jadi proyek yang saya gunakan yaitu mengenai vertikultur hortikultura dengan tanaman pokcoy dan kangkung. Alasan saya dan kelompok saya memilih tanaman ini karena kami sudah melakukan riset lingkungan dan melihat kecocokan dari media tanam dengan tanaman yang akan kami tanam. Dan kami juga merasa bahwa tanaman ini adalah tanaman yang praktis apabila ditanam di lingkungan sekolah. Tentu saja di setiap proses sudah pasti ada tantangannya. Tetapi tantangan yang paling menonjol adalah pada saat akan melakukan pemindahan media tanam, di mana banyak sekali tanaman yang dikatakan tidak berhasil. Selain itu, dalam kelompok sendiri, kami juga memiliki tantangan seperti perselisihan pendapat mengenai tanaman yang akan kami gunakan. Tapi kami dapat melakukan semua rangkaian proses dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplit ya? Komplit ya, lengkap ya? Sip. Untuk pertemuan kita kali ini tentang P5, kita sudah menetapkan dimensinya, yaitu apa? Gaya hidup berkelanjutan. Nah, ini gaya ya. Gaya berarti action ya. Ya, action ya. Nah, nanti di sini kita akan mewujudkan bagaimana gaya hidup yang memang tidak sepotong tapi berkelanjutan, menyambung. Nah, tema kita nanti ke situ dan lebih mengarah pada vertikultur, hortikultur. Nah, apa itu vertikultur, hortikultur? Nah, nanti kamu bisa ya searching dan sebagainya untuk bisa memahami itu. Dan untuk proyek kita nanti ada beberapa tahap, ada 26 ya kegiatan. Jadi itu nanti kita lewati. Untuk kegiatan 1 sampai 5 itu bisa dikatakan kegiatan individu. Nanti banyak pertanyaan dan pertanyaan itu sudah ada di aplikasi Esinau. Bawa HP ya? Gak bawa pulang. Ya, mana SM. Jadi itu ya. Nanti semua pertanyaan ada di situ. Kamu nanti dijawab step by step. Ada 1 sampai 5. Itu yang nanti menjelaskan apa itu hortikultur, apa itu vertikultur dan sebagainya. Nah, sekarang kamu buka HP-nya supaya kita bisa mengenal kenapa kita memilih vertikultur, hortikultur. Nah, soalnya apa? Indonesia negara yang kaya akan kekayaan alam. Baik secara agraris maupun kelautan. Nah, yang sekarang banyak itu kan rata-rata kalau ditanya cita-citanya apa, nggak ada yang ngacung jadi petani, nggak ada, jadi nelayan, nggak ono blas. Itu yang akhirnya kalau makin lama seperti ini ya bagaimana? Kenapa? Kita harus makan terus.
Sedangkan Indonesia harus swasembada pangan. Nah, itu yang harus dipikirkan. Dengan gaya anak muda. Kalau mungkin di sawah, mungkin itu gaya-gaya orang tua ya. Mungkin gaya anak muda akan berbeda. Makanya dipilihkan vertikultur, hortikultur. Karena apa? Dia bisa mulai menginovasi bagaimana sih bertani yang efektif dan menghasilkan lebih banyak. Nah, itu vertikultur dan hortikultur seperti itu. Sehingga apa? Tidak ada yang ogah-ogahan masalah tanaman dan sebagainya. Nah, kamu lihat di pertanyaan di situ ada 5 kegiatan. Nah, di situ menjelaskan bagaimana pemahaman tentang hortikultur. Nah, itu ya, hortikultur. Terus potensi lingkungan. Bagaimana potensi lingkungan di sekitarmu ini istilahnya punya potensi untuk dikembangkan hortikultur itu. Kenapa vertikultur? Ini supaya apa? Supaya apa? Supaya tidak terlalu membutuhkan ruangan yang lebar, luas. Jangan lebar tok, luas ya. Lebar itu satu sisi ya, luas ya. Terus tentang pengenalan musim. Indonesia mengenal berapa musim? Yaitu harus paham supaya apa? Tanaman kita nggak sampai gagal panen. Nggak mungkin kita menanam tanaman 4 musim, harus 2 musim. Nah, itu kita harus mengenal musim itu dengan sendirinya. Yang keempat, sistem vertikultur. Sistemnya itu macam-macam dan bahan dan alatnya juga macam-macam. Itu yang juga harus dikenal. Yang kelima, mulai bagaimana merawat, memupuk, mengendalikan hama, gulma. Hama, gulma ya biasanya yang menyerang petani di sawah, di ladang itu. Itu kita juga harus tahu. Soalnya apa? Nanti akan bisa mengatasinya. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin kurang jelas penjelasannya? Sudah cukup jelas ya? Oke, berarti sudah mengarah pada kelompok. Jadi sudah kelompok ya. Ada 4 kelompok per kelas. Terbentuk ya? Terbentuk. Nah, nanti per kelompok itu akan mulai kegiatan 6 sampai terakhir sampai 25 itu. Kita kerjakan selama hampir 2 minggu. Kamu lihat sudah ketemu? Oke. Jadi Pak Didi nggak bagi lebaran, sudah di aplikasi ya. Memanfaatkan HP ya. Jadi karena kita sudah sistem digital. Yang pertama, identifikasi tanaman. Di situ kita mengidentifikasi gimana kelompok-kelompoknya, identifikasinya. Mulai mengidentifikasi tanaman apa yang cocok, ya, dengan lingkungan, dengan musim, seperti itu. Sekarang kita masuk pada kegiatan ke-6 ya, 6 sampai terakhir. Yaitu lebih mengarah pada kegiatan kolektif, kelompok, dan satu kelas kita bagi menjadi 4 kelompok. Untuk pembagian kelompok, nanti akan diserahkan gimana enaknya? Kalian atau nanti tentukan? Ditentukan? Wah, ya berarti nggak ini, harusnya kalian sendiri yang tahu kondisinya. Ya. Berarti satu kelompok ada berapa orang? 9 ya. Ya wes. Kita bentuk kelompok.
Kegiatan kelompok yang sudah terbagi ada 4 kelompok ya? Satu kelompok ada berapa? 9. Oke, berarti 9 ini yang nanti akan sinergi bagaimana melakukan kegiatan mulai kegiatan 6 ya itu sampai kegiatan 25. Nah, kamu lihat di depan itu, kita lihat identifikasi tanaman sayuran atau hortikultura yang cocok di lingkungan, dikembangkan di lingkungan sekolah. Kamu lihat di situ ya. Jadi nanti gambarnya, nanti kalau tidak ada gambar ya nggak asik kan, ya kamu foto kira-kira bayem misalnya, ya gambarnya bayem. Ya, kangkung ya gambarnya kangkung, namanya apa misalnya ya. Nah, itu sebanyak mungkin kira-kira yang cocok dengan lingkungan, dan tadi itu satu apa? Musim. Ya, musim itu ya jangan lupa. Kemudian potensi lingkungan, kita lihat. Itu ya, diskusi tentang potensi lingkungan, jenis tanahnya. Tanah di Indonesia itu komplit ya. Ada tanah kapur, tanah padas, tanah lempung ya, tanah sawah itu ya. Dan banyak lagi. Nah, itu akan bisa deteksi bagaimana tingkat kesuburannya dan juga bagaimana ketersediaan air. Itu karena menjadi paling penting air ya. Yang ke-8, nah ini identifikasi kecocokan musim. Nah, karena kita mengenal 2 musim, kemarau, penghujan, berarti kira-kira cocok di 2 musim atau 1 musim. Itu harus dipahami. Nggak mungkin kita menanam sayuran yang hanya di hujan, kemudian memaksakan ke kemarau. Resikonya nanti akan kelihatan, makanya diidentifikasi. Kalau memang dia bisa bertahan 2 musim, tulis 2 musim. Ya. Yang ke-9, ini mengidentifikasi perangkat hortikultur, kemudian kelebihan dan kekurangan teknik hortikultur. Apa hortikultur yang kalian jawab kemarin? Apa hortikultur? Masa lali, masa lupa. Hortikultur gampang loh, vertikal apa? Tegak gitu ya. Hortikultur berarti tegak. Berarti apa kalau kultur? Bertingkat. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya di situ. Nanti kita dibahas di situ. Dan ini sudah ada link YouTube yang nanti bisa kamu referen ya. Kok referen apa? Referen ya. Ya, referensi ya. Kira-kira punya bayangan apa gitu loh. Kalau bisa ya jangan nyontoplek, dikembangkan. Sekarang identifikasi jenis pupuk. Nah, pupuk ini ada berapa pupuk sih sebetulnya? Enggak, yang umum. Sebetulnya ada 2, apa? Itu organik dan non-organik, buatan dan non-buatan. Itu yang kamu nanti identifikasi di situ ya. Kemudian yang ke-12, nah ini yang paling nggak enak ini. Apa? Hama gulma. Terutama bagi cewek-cewek ini. Kalau ada ulat-ulat itu pasti akan dicekel. Iya, gitu ya. Nah, nanti ya tidak cuma hama ya, gulma tadi itu golongan rumput-rumput yang liar itu ya. Kalau rumput yang dibuat sepak bola ya memang diharuskan ditanam ya. Kemudian identifikasi pengendalian hama, gimana mengendalikannya? Apa langsung cabuti? Apa dikasih sesuatu, entah zat, entah apa gitu ya. Kan itu nanti kamu identifikasi. Kelebihan dan kekurangannya nanti di situ akan kelihatan. Kegiatan 14, nah ini panen.
kapan kira-kira panen? Kalau cabai misalnya, berapa waktunya? Ya jangan misal cabainya 35 hari, kamu panennya 55 hari. Ya garing kabeh, ya kering semua. Jadi harus tahu gitu loh. Ya tiap tanaman itu, waktu panennya itu bagaimana dan kapan. Yang ke-15, riset potensi lingkungan, riset. Jadi potensinya gimana. Jadi ini kita akan diajarkan bagaimana meneliti yang kecil-kecil tentang tanaman. Bagaimana tanaman ini bisa hidup, berkembang, dan bermanfaat. Ya nggak usah muluk-muluk, berarti kita riset itu. Kalau kita bayangin riset kan harus pakai teknologi canggih dan sebagainya. Enggak, kecil-kecil ini. Nanti akan tahu, oh gini. Itu nanti akan memupuk rasa ingin tahu kita. Yang punya background biologi, oh tambah lebih semangat. Yang fisika mungkin akan berbeda sudut pandangnya. Ya. Kita lihat sekarang riset kecocokan musim. Nah, cocoknya musim apa? Terus sampai akhirnya ya ini kita membuat agenda kegiatan. Ini yang penting. Supaya kita apa? Betul-betul profesional. Sebagai anak muda, profesional. Apa? Harus terjadwal agendanya itu. Enggak, lali. Ya aduh, enggak. Ada jadwalnya. Sehingga apa? Enggak akan salah. Nah, jadwalnya ya, itu agendanya yang harus. Nah, sekarang mulai pembibitan. Nah, pembibitan, nah itu nanti kamu akan bagaimana sudah mengalami prosesnya itu, dan yang paling memacu kreativitas yaitu membuat media. Ini semua aktivitas akan terpacu. Apa? Yang punya nilai seni, oh gawe sing nyentrik oh gawe sing gini, tapi tidak mengurangi fungsi. Tapi yang cantik bagaimana? Ya, ini kreativitasnya nanti muncul di sini. Sehingga nanti per kelompok akan berbeda hasilnya. Nah, kemudian melakukan penyulaman. Apa sih penyulaman itu? Nyulam ini ya? Hah? Lah kain itu rek. Apa? Ya melihat sing mati, milih-milih gitu ya. Kalau di bahasa pertanian apa? Menyiangi, disiangi. Tapi jangan sampai dimalami loh ya. Siang moro malam ya. Melakukan pindah tanam. Nah ini tadi bibit sudah mulai, tadi vertikulturnya sudah selesai, pindah tanam. Nggak gampang moro kak, blok ini enggak, ya harus apa? Hati-hati, kira-kira ya apa, gimana cocoknya. Nah ini mulai ke sana. Nah ini terus perawatan. Nah ini paling membosankan ini biasanya, perawatan. Dan gagalnya di sini biasanya. Gagalnya semangat untuk nanam, merawatnya kadang itu yang menjadi apa? Kegagalannya. Soalnya butuh telaten, nyirami, ngiangi apa? Milih ising ini. Dan waktunya tidak cuma satu kali, berapa hari. Ya ini keberhasilan seorang petani itu karena merawat. Ya. Kalau telaten merawat, hebat. Baru kemudian kita mengevaluasi setelah selesai. Oh kira-kira gini. Nah setelah itu baru solusi berikutnya. Oh nanti tanaman berikutnya harus seperti ini. Karena kita sudah punya pelajaran dalam satu periode menanam. Periode berikutnya harus lebih baik. Nah itu kegiatan kita nanti di gaya hidup berkelanjutan. Supaya apa? Kita betul-betul punya gaya, style yang nyambung. Jadi nggak cuma sebatas sekarang, setelah itu selesai. Mungkin bisa kamu kembangkan di rumah. Apalagi nanti kalau misalnya kamu lulus, terus kalau penggawean, nggak dapat pekerjaan, nah mungkin bisa dikembangkan itu. Nah itu ya, arahnya ke sana. Dari sini kita akan melanjutkan langsung actionnya, ya. Penjelasan paparan ini mulai actionnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.